Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Muhammad Fauzi di kelas IPS. Video kali ini akan membahas perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Sebuah hukum memiliki beberapa unsur-unsur penting yang harus ada. Yang pertama, hukum adalah sebuah peraturan tentang tingkah laku manusia. Unsur yang kedua, hukum itu dilegalkan oleh badan-badan resmi yang sengaja ditunjuk secara khusus. Yang ketiga, hukum itu mempunyai sifat memaksa. Dan yang keempat, hukum itu mempunyai sanksi yang tegas. Unsur hukum yang pertama adalah peraturan tentang tingkah laku manusia. Di sini hukum sengaja dibuat untuk menjaga ataupun menjadikan manusia memiliki tingkah laku yang baik dengan manusia yang lain. Contohnya, seorang anak yang mau berangkat sekolah mencium tangan orang tuanya. Ataupun ya di masyarakat Bali memiliki tata cara ibadah tertentu yang mungkin berbeda dengan umat-umat yang lain. Unsur hukum yang kedua, hukum itu dilegalkan atau sengaja dibuat oleh badan-badan resmi yang ditunjuk secara khusus oleh pemerintah ataupun penguasa yang sedang berkuasa. Contohnya dalam hal ini di Indonesia ada MPR dan DPR yang sengaja dibuat untuk membentuk berbagai undang-undang yang ada di Indonesia. Unsur hukum yang berikutnya adalah hukum itu mempunyai sifat memaksa. Jadi mau nggak mau orang yang ada di bawah hukum itu atau yang harus taat ataupun mengikuti hukum ataupun aturan-aturan yang berlaku. Contohnya, ketika ada lampu lalu lintas berwarna merah, mau tidak mau semua pengguna jalan harus berhenti. Dan ketika lampunya udah berwarna hijau, ya mereka jalan. Contoh yang kedua, di masjid ataupun musola seringkali ada tulisan batas suci. Sebagus ataupun semahal apapun sepatu yang digunakan, ketika ia tidak boleh melewati batas itu. Jadi siapapun yang mau masuk ke masjid, ya dipaksa untuk melepas sepatunya.
Yang ketiga, contoh ketika ada tangki ataupun kendaraan milik BUMN, badan usaha milik negara, di situ tertulis dilarang menumpang. Jadi siapapun ya udah boleh. Ketika kalian naik kereta api, pasti ada tulisan benda-benda berbau tajam seperti durian dilarang untuk dibawa masuk karena mungkin bisa mengganggu pengguna yang lain ataupun penumpang-penumpang yang lain. Dalam Islam dicontohkan babi dan semua olahan daging babi itu diharamkan. Mau tidak mau siapapun mereka yang Islam ya dilarang ataupun dipaksa untuk tidak mengkonsumsinya. Di contoh yang lain, ketika memasuki musola ataupun masjid, sering ada tulisan ataupun stiker handphone harap dimatikan atau di silent. Jadi sesibuk apapun, sepenting apapun urusannya, ketika masuk ke dalam masjid untuk beribadah harus dimatikan. Unsur hukum yang keempat adalah hukum itu mempunyai sanksi yang sangat tegas bagi pelanggar ataupun yang tidak mentaatinya. Dalam hal ini hukum umumnya tidak pernah main-main. Satu contoh misalnya, di Cina dan Korea Utara, beberapa pejabat yang terlibat korupsi, mereka langsung dihukum mati dengan cara ditembak ataupun digantung. Di Indonesia, beberapa pelanggar protokol selama PSBB oleh Satpol PP dan polisi diamankan dan diminta untuk membersihkan jalan raya. Mau tidak mau, ya mereka harus ikut karena emang udah itu sanksi yang dikenakan kepada mereka. Di contoh yang lain misalnya beberapa pejabat yang terlibat kasus korupsi oleh KPK ditangkap dan diusut sampai tuntas. Ciri-ciri hukum. Hukum itu di dalamnya terdapat perintah dan larangan. Yang kedua, hukum itu ditaati atau dipatuhi oleh penganutnya. Ciri hukum yang pertama yaitu terdapat perintah dan atau larangan. Artinya di dalam hukum apapun dan manapun itu di dalamnya pasti penuh dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, jangan begini dan jangan begitu. Satu contoh, ketika memasuki masjid selalu ada larangan batas suci dan ada larangan alas kaki harap dilepas. Jadi semahal sebagus apapun alas kaki, sepatu maupun sandal ya harus dilepas. Yang kedua, di dalam kereta tertulis dilarang merokok di dalam kereta di bagian manapun. Di situ juga ditegaskan jika melanggar maka penumpang yang ketahuan akan diturunkan di stasiun terdekat. Larangan yang lain contohnya misalnya dalam agama Islam ada aturan dilarang untuk memakan babi, daging dan semua olahan daging babi. Jika melanggar maka otomatis mendapat dosa. Adapun ciri hukum yang berikutnya yaitu hukum itu ditaati ataupun dipatuhi oleh penganutnya. Jadi siapapun dia pasti harus taat pada hukum yang berlaku. Salah satu contoh misalnya dalam Islam, orang-orang ketika sholat berjamaah mereka menghadap ke arah kiblat. Jadi mereka yang Islam ya sholatnya harus menghadap kiblat. Beda dengan umat-umat yang lain. Ya, kiblat itu adalah aturan yang harus ditaati oleh orang Islam. Yang kedua, di Jepang contohnya ada tradisi ojiki, yakni membungkuk untuk menghormati orang lain. Siapapun dia, apakah itu orang tua, tamu, yang lebih muda, pokoknya siapapun di Jepang ketika bertemu ya harus melakukan ojiki. Jika tidak dilakukan maka akan dianggap tidak sopan.
Demikian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.